Tapi nanti saya berangkat dari Jakarta dan menuju ke Surabaya, saya akan memakai bis ya teman-teman. Motor akan saya angkut, akan saya bawa menaiki bis, dan motor akan ditempatkan di bagasi bis ya, di bagasi bagian bawah. Bis apa yang akan saya naiki, dan tentunya nanti teman-teman akan melihat juga bagaimana proses ketika motor saya naik ke dalam bis. Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini saya melanjutkan perjalanan dan sekarang kita sudah memasuki episode kedua. Setelah sholat subuh saya memulai perjalanan. Dan sekarang jalanan masih sedang sepi nih teman-teman. Tapi sebelum saya sampai di pool bis, saya menyempatkan dulu untuk makan bubur nih di dekat Stadion Bekasi. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Bekasi Timur dan saya sudah sampai di pool Juragan 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah di Juragan 99. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 7 dan alhamdulillah sudah sampai. Nah, nanti selain saya sama istri, motor ini juga akan diangkut ke dalam bis. Kira-kira gimana prosesnya ya? Terus muat nggak ya? Sekarang saya sedang registrasi nih, dimana sebelumnya saya sudah booking via WhatsApp. Dan ini adalah kondisi tempat ruang tunggunya. Sekarang kita akan bayar parkir dulu teman-teman. Saya tadi udah bayar parkir teman-teman. Untuk bayar parkir itu cuma 3.000 ya. Cuman kita harus nunjukin bukti tiketnya, STNK motor ini, dan KTP kita. Ada beberapa alasan kenapa saya tidak riding jalur Pantura teman-teman, karena perjalanan saya sepertinya cukup jauh nih, karena harus sampai tembus Timur Leste. Dan jalur Pantura sudah sebagian besar, mungkin keseluruhan ya udah saya lewati teman-teman ya. Jadi beberapa pertimbangan tersebut plus saya ingin mencoba gimana rasanya naik bis Juragan 99 di first class plus motor ikut ke dalam bagasi. Apalagi motor sebesar ini apakah muat di dalam di dalam bagasi bis teman-teman. Nanti akan kita coba ya. Sekarang bisa belum datang. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam, kita lihat ya teman-teman ya. Sekarang waktu di jam 7.21 ya, di jam 7.21 di hari Ahad tanggal 4 Agustus 2024. Pokoknya teman-teman ikutin terus perjalanan saya kali ini dalam touring apa ya namanya ya, saya belum dapat temanya nih, nanti ya sambil jalan. Cus. Ini bisnya baru datang. Terus motornya dimasukin ke bis. Kita lihat ya. Dan ini adalah bagasi motor di bis Juragan 99. Di sini bisa menampung 2 motor ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada motor Vario yang sudah dulu dinaikkan. Bisnya udah sampai. Saya pun makin penasaran kira-kira Kawasaki Versys 650 ini bisa masuk nggak ya. Tapi kalau dilihat dari bentuk bagasinya sepertinya sih bisa masuk teman-teman. Coba iseng nih masuk ke dalam bagasinya, dan memang sepertinya luas teman-teman ya. Sepertinya motor Moge bisa masuk nih di sini, tapi kalau Harley beda kayaknya ya, mungkin nggak bisa teman-teman. Lalu berapakah harga tiket penumpang dan juga tiket motor? Untuk tiket penumpang saya mengambil first class dan harganya adalah 630.000 dimulai dari pool Bekasi Timur hingga Medaeng Surabaya. Sedangkan bis Juragan 99 ini dia sampai tujuan akhirnya di Malang ya teman-teman. Lalu untuk tiketnya motor sendiri, saya terkena dimensi motor, berat motor, dan juga cc motor terkena biaya 1.600.000. Kira-kira worth it nggak teman-teman dengan harga seperti itu? Jadi saya nggak perlu riding dari Jakarta ke Surabaya, motor di dalam bagasi bis, orang dan motor juga sudah sampai Surabaya dan mengeluarkan biaya
kurang lebih 2.230.000 ditambah karena saya berdua dengan istri, jadi total 2.860.000. Worth it atau nggak worth it, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin menghemat waktu, juga untuk ingin menghemat energi, kalau menurut saya worth it banget ya teman-teman ya. Apalagi kalau waktu kita sedikit ketika touring, karena hitung-hitungannya kalau kita riding dari Jakarta Surabaya, apabila kita harus rest malam, kita harus membayar sewa penginapan, lalu ada uang bensin, apalagi saya memakai Kawasaki Versys 650cc yang notabene-nya bensinnya itu nggak sedikit ya teman-teman. Belum lagi nanti ada uang makan, terus uang jajan kita istirahat. Jadi memang worth it dan nggak worth it itu pertimbangan dari diri kita masing-masing ya. Namun karena motor saya cc-nya 650cc, mungkin kalau teman-teman yang ingin menaiki dan cc motor teman-teman di bawah 650cc bisa lebih murah teman-teman ya, tidak sampai harganya 1.600.000 karena memang di Juragan 99 ini kapasitas cc juga menentukan harga tiket motor. Sekarang sedang proses menaiki motor ke bagasi nih teman-teman. Di sini ada 3 kru ofisial dan ada 1 kru tambahan di mana mas-masnya ini yang tadi ada di kantor Pool Bekasi Timur ya. Jadi total 4 orang nih yang bantu naikin motor saya. Cukup bagus ketika mereka menaiki motor ini, cukup apik, cukup ulet, nggak asal tarik, nggak asal nggak asal angkat. Nah cukup bagus lah. Jadi memang kalau menurut saya krunya pun juga sangat profesional dan juga sangat bagus ketika sedang loading motor ke dalam bagasi bis. Ambil aturan yo, angkat isi yo. Dan sekarang motor sedang proses diikat ya teman-teman. Di sini saya juga memperhatikan di mana kru Juragan 99 melilitkan tali di bagian motor saya ya, karena teman-teman nggak bisa sembarangan ketika tali diikatkan di daerah bagian motor. Ada busa mas barangkali? Ya. Ada busa nggak? Ya. Mungkin buat ini. Aman nggak Pak? Oh itu nanti tarik ke sini ya. Oh. Motor udah dimasukin teman-teman ke dalam bis. Alhamdulillah muat ya Versys 650 ke dalam bagasi. Jadi motor setelah diikat bending juga ditutupi teman-teman dengan sarung penutup dan juga diberikan busa di kanan kiri. Ini yang membuat safety menjadi terjamin ya ketika kita menaiki motor di dalam bagasi Juragan 99. Pokoknya kalau menurut saya cukup recommended sih dan juga cukup bagus ketika proses loading motor ke bagasi bis. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ya.
depan. Kurang lebih bangkunya kayak gini nih. Ini jadi nge-review bis ya. Jadi nge-review bis ya. Biasa nge-vlog touring, sekarang jadi nge-review bis deh. Nah, ini dapat apa aja nih? Nah, ini dapat roti. Roti kedua. Ini cemilan. Dapat cemilan juga. Tapi nggak tahu isinya apa, nanti kita buka deh. Minuman. Dan ini masker sama headset. Dapat headset tuh. Dapat dua. Oh iya. Oh iya, dapat dua kantong ya. Lumayan. Hah? Oh. Ya udahlah, bonus kali, apa kelebihan. Nah, ini bangkunya. Kurang lebih gini ya. Ntar kita coba pengaturannya. Dan bagusnya ini nggak ada tulisannya dong. Jadi bisa ngeliat keluar jelas. Keren sih, keren. Sepatu dulu. Ya, ini bangkunya guys. Kita lihat ya, bisa dibuka nggak? Oh, ini buat tempat makan. Ya, tempat makan. Mana caranya ya? Wah, ini ya. Tempat makan. Untuk tempat makan. Oh, ini buat reclining ya, recliningnya. Oh ya. Turun. Oh. Bisa tidur. Terus ada ordeng. Tapi di sebelah kan istri sendiri, jadi nggak mungkin ditutup dong. Enggak. Di sebelah kan istri sendiri, jadi nggak mungkin kita tutup, ya enggak. Terus ada remote TV. Tapi TV-nya mana? Oh alah, TV-nya di sini. Lumayan ya, berat. Oh gitu TV-nya. Keren sih, keren. Terus AC. Nah, ini AC-nya ada 2 lubang. Ini apa ya? Oh, nggak ada ini. Oh, lampu baca. Ini port USB ya. USB ini apa nih? Oh, nggak ada. Ini buat lampu baca, kanan, kiri. Sekali-sekali lah. Sekali-sekali nge-review bis. Dan ini buat alat keselamatan kalau untuk mecahin kaca. Tapi di sini kok belum menemukan. Oh, ini dia USB buat ngecas di ini. Ya dah, kurang udah kayak gitu dah. Ikutin terus perjalanan. Sekarang udah di jam 8.50. Ya, udah di jam 8.50. Dan ini kayaknya bis mau jalan. Nah, alhamdulillah udah jalan nih bis. Pas di jam 8.50 kita lanjut jalan. Dari Bekasi Timur. Insya Allah saya turun di Surabaya. Di first class itu kurang lebih ada 3 bangku teman-teman, dan saya dapat bangku paling depan di lantai 2. Jadi saya dapat view yang cantik seperti ini. Bekasi Timur.
Dan bagusnya lagi di Juragan 99 ini kaca filmnya itu tidak terlalu banyak gradasi ya, seperti tulisan, hal-hal lain yang annoying yang mengganggu pandangan ke depan. Snack pertama, roti coklat. Coba dulu. Roti coklat. Alhamdulillah. Cemilan kedua. Oh, crackers. Minumnya. Cemilan ketiga. Aku kayak cemilan ketiga apa ini? Oh, kue cookies. Kue cookies. Numpang hari ini rame-rame guys. Sekarang saya mencoba untuk turun ke bawah untuk melihat ada apa aja di bawah dan suasana di bawah bis seperti apa ya teman-teman. Kapal ini makan ada beng-beng, putih, terus hari anggur. Ini smoking area. Tarik. Toilet. Oke. Toilet teknik. Teknik juga nih ya. Sekarang saya sudah sampai di rest area Subang. Nah, rest area Juragan 99 ini masih gabung dengan rest area Rosalia Indah ya teman-teman. Dan di sini adalah tempat makan siang. Kita tinggal menginfokan nama kita dan sudah terdata oleh restoran. Dan makan siang pun kita diberi waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nasi. Nasi timbal ya. Ada semangka. Kalau nasinya mie, kentang, nasi, ayam, tempe. Ini adalah suasana rest area Subang di restoran Rosin ya teman-teman ya. Jadi di sini banyak banget penumpang dari bus Rosin yang juga sedang beristirahat di rest area ini. Kita lanjutkan lagi perjalanan dimulai dari Subang. Setelah tadi di rest area Subang. Untuk bis Juragan 99 ini kecepatannya kurang lebih 112 km per jam. 111 lah. Ya mungkin kalau di speedometer sekitar nyampe nih kayaknya 120 km per jam guys. Ini adalah jembatan Kalikuto, di mana jembatan ini jadi jembatan ikonik Trans Jawa ya. Apalagi ketika kita ingin memasuki daerah Semarang dari arah Jakarta, Bandung, Cirebon dan sekitarnya. Kalau ini pabrik yang ikonik ya teman-teman, ketika kita ingin memasuki Semarang nih, pabrik ijo-ijo sebelah kiri ini ya. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar nama pabriknya.
saya sudah sampai di rest area kedua ya teman-teman. Ini kalau tidak salah di kilometer 600-an di tol Trans Jawa. Saya lupa ya teman-teman di kilometer berapa dan ini di daerah mana. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Perjalanan pun dilanjutkan setelah dari rest area. Oh iya teman-teman, rest areanya ini kita keluar ya dari tol. Jadi sekarang kita akan masuk tol kembali. Alhamdulillah saya sudah sampai di Medaeng, Surabaya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Sebenarnya saya bisa lebih cepat sekitar 15-20 menit lalu, tapi ketika exit tol ke arah Medaeng Surabaya itu macet banget ya teman-teman karena jam pulang kerja juga. Total saya berangkat dari Bekasi Timur sekitar 8:30 dan nyampai di Surabaya sekitar jam 7 malam. Berarti tidak nyampe 10 jam ya teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman worth it atau enggak nih ketika kita menaiki Juragan 99 tapi kita juga menaiki motor ke dalam bagasi Juragan 99. Ini bisa menjadi solusi teman-teman apabila ingin touring tapi tidak memiliki waktu yang banyak, atau teman-teman yang mungkin ingin touring tapi ingin menghemat waktu dan juga ingin menghemat energi. Ini bisa menjadi solusi pilihan untuk teman-teman yang ingin touring membawa motor tapi sementara tidak riding dulu ya, terutama tidak lewat jalur Pantura. Pokoknya teman-teman boleh tulis kolom komentar ya kira-kira worth it apa enggak. Dan sampai di sini dulu pada episode kedua dalam perjalanan touring saya menuju ke Timur Leste Sumba dalam perjalanan touring segitiga Kepulauan Timur. Jangan lupa untuk saksikan terus perjalanan saya, dan teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe dan juga menghidupkan lonceng notifikasi agar mengetahui update perjalanan saya. Dan juga jangan lupa untuk klik like, komen, dan share agar channel saya semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.